Halo, Assalamualaikum Bu Fafi dan Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam. Riris. Iya, gimana Bu? Kabarnya sehat semua? Oke, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Pada kesempatan kali ini, Bu Erna nanti akan bertindak sebagai coach dan Bu Fafi bertindak sebagai coaching ya Bu ya. Sebelum Siap. praktik coaching dimulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan atau praktik coaching kita kali ini. Yang pertama ada rubrik mengenai alur tirta. Bagaimana keterlaksanaan alur tirta yang mana mempunyai beberapa tahapan, yakni ada tahap tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian rubrik yang kedua mengenai kompetensi yang dimiliki oleh coach, yang mana kita tahu ada 3 kompetensi, yakni kehadiran penuh, pendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu tadi rubrik penilaian percakapan coaching. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan untuk coach, yaitu Bu Erna. Pertanyaan yang pertama, Ya. kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching kali ini, Bu Erna? Oh iya, baik, Bu Riris. Jadi sebagaimana ini sudah kita pelajari, maka pada sesi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Riris. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang secara spesifik, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada praktik kali ini, Bu Erna? Itu ya. Sepertinya yang kedua deh, Bu Riris, yaitu terkait dengan bagaimana mendengarkan secara aktif, seperti itu. Oh, baik, pendengar aktif ya. Baik, Iya. Bu Erna ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik yaitu pendengar aktif. Nah, menurut Bu Erna, kira-kira indikator ketercapaiannya apa, Bu Erna, dari tujuan yang ingin spesifik dikembangkan tadi, yaitu mendengar aktif? Iya, Bu Riris. Jadi mungkin menurut saya sih tercapaiannya itu nanti kalau saya sudah bisa banyak menggali informasi dari Uci terkait dengan permasalahannya juga mungkin nanti bisa saya temukan akhirnya solusi yang itu berbasis pada Uci juga seperti itu. Baik, baik. Sudah cukup pertanyaan dari saya. Selanjutnya kita akan memulai praktik pelaksanaan coaching. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Erna dan Bu Fafi untuk melaksanakan praktik. Monggo, silakan. Oke, siap. Bu Afi siap ya? Siap. Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bu Fafi, jadi baik. Assalamualaikum Bu Fafi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Erna. Ya, ini kita sudah lama ya tidak speak-speak ya Bu Fafi ya. Karena pandemi, kemudian karena kesibukan masing-masing. Ya, iya kok tumben nih Bu Fafi, kapan hari telepon saya untuk bisa ngajak diskusi. Kira-kira ada apa ya ini Bu Fafi? Iya Bu Erna, memang kita sudah lama sekali ya. Cuman saya pengen punya teman ngobrol nih terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Gini loh Bu Erna, kebetulan saya tahun ini kan diamanai menjadi ketua Adiwiyata. Cuman saya Hmm. bingung terkait dengan kebiasaan anak-anak yang tidak peduli terhadap lingkungan, terutama dalam membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, Bu Erna. Oh iya, oke oke begitu ya Bu Fafi. Ternyata ada permasalahan. Pantesan kok saya lihat akhir-akhir ini apa ya Bu Fafi yang ceria, yang sering kelihatan dengan anak-anak itu kok tiba-tiba
tidak saya temukan gitu. Ternyata Bu Fafi ini lagi bingung ngadepin anak-anak yang suka buang sampah sembarangan. Padahal Bu Fafi ini ditunjuk sebagai ketua adiwiyata di sekolahnya Bu Fafi. Begitu ya Bu Fafi? Iya, betul Bu Erna, betul sekali. Ya sih. Sebenarnya saya sih bisa memahami ya kondisi Bu Fafi sekarang. Memang tidak mudah ya untuk membiasakan murid-murid agar terbiasa buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Fafi, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Bu Fafi untuk membiasakan siswa ini membuang sampah pada tempatnya? Oke, selama ini yang sudah saya lakukan, Bu Erna, memang saya sudah bekerja sama dengan wali kelas untuk membuat jadwal piket. Dan piket itu dilaksanakan biasanya saat sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Terus kita pihak sekolah itu juga sudah menyediakan tempat sampah terpilah. Namun masih saja banyak murid yang membuang sampah sembarangan, apalagi setelah jam istirahat. Seperti itu, Bu Erna. Oh gitu, wah sebenarnya sudah bagus sekali yang sudah dilakukan Bu Fafi itu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira rencana Bu Fafi selanjutnya apa ya Bu Fafi? Karena kalau berdasarkan yang sudah dilakukan Bu Fafi tadi belum optimal gitu ya Bu Fafi. Kira-kira ke depan apa untuk bisa membiasakan atau program Bu Fafi ini supaya bisa lebih maksimal gitu. Ya sih Bu Erna, jadi rencana saya ke depan atau selanjutnya adalah saya mungkin bekerja sama dengan stakeholder, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, Bapak Ibu guru dan pegawai untuk secepatnya mengadakan rapat dalam menentukan kebijakan tentang tata cara atau SOP tentang membuang sampah. Kemudian dari SOP yang sudah kita buat nantinya akan kita sosialisasikan murid-murid sehingga murid-murid tahu. Dan kemudian rencana kedua, saya pengen di sudut-sudut kelas ataupun di tempat-tempat yang sekiranya strategis gitu ya. Mungkin akan kita pasang slogan ataupun poster yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, kenyamanan. Lah, saya punya ide nih, mungkin poster itu akan kita karyakan, yaitu dari hasil karya anak-anak seperti itu. Dan kemudian saya juga merencanakan tempat sampah biar menarik anak-anak itu. Saya bekerja sama dengan guru seni agar bisa mengajari anak-anak untuk melukis di tempat sampah sehingga tempat sampah itu akan nampak indah, nampak menarik tentunya sehingga mungkin anak-anak ini ya Bu Irnanya bisa semangat Hmm. untuk membuang sampah dan tidak merasa jijik mungkin. Seperti itu sih Bu Irna rencana ke depan saya. Wah, Bu Fafi luar biasa sekali. Ternyata Bu Fafi sudah menyiapkan beberapa plan ya, banyak sekali itu. Dan saya yakin, insya Allah Ibu mampu deh kalau menumbuhkan kesadaran murid-murid dari rencana yang sudah Bu Fafi buat itu. Nah, Bu Fafi, setelah apa namanya tadi Bu Fafi paparkan itu tadi, perasaannya Bu Fafi bagaimana sekarang ini? Sudah lega atau masih bingung nanti cara ngadepin anak-anak yang suka buang sampah itu gitu? Alhamdulillah Bu Erna, saya sekarang mungkin sudah merasa lega dan tidak bingung lagi ya. Terima kasih sebelumnya Bu Erna atas supportnya. Semoga lebih baik lagi. Oh iya, sama-sama Bu Fafi. Dan semoga Bu Fafi juga bisa menjalankan amanahnya sebagai Ketua Adiwiyata dengan baik, diberikan kelancaran, dan tentunya program-program Bu Fafi untuk bisa menyadarkan murid-murid tadi bisa terlaksana dan teraplikasikan dengan baik begitu. Nah, Bu Fafi, kalau Amin. boleh tahu selanjutnya, adakah komitmen Bu Fafi terhadap kegiatan Adiwiyata ini, Bu Fafi? Ya, Bu Erna, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan berusaha menjalankan komitmen yang sudah saya rencanakan tadi dengan sebaik-baiknya. Kan tadi ada 3 ya. Nah, ini saya targetkan 1 bulan ini bisa terrealisasi dan berjalan sesuai dengan rencana tentunya. Oke, wah, bagus sekali kalau begitu. Oke, Bu Fafi, baiklah. Saya sangat setuju sekali dengan
apa yang menjadi komitmen Bu Fafi. Nah, tentu Bu Fafi, saya juga akan tunggu nih hasilnya 1 bulan ke depan perkembangan rencana Bu Fafi selanjutnya. Gitu ya Bu Fafi. Nah, semoga sukses ya Bu Fafi. Nanti sekolahnya tetap jadi sekolah adiwiyata terbaik. Semangat Bu Fafi, sehat selalu. Sampai ketemu Oke, lagi ya. amin. Ya, Terima oke. kasih Bu Erna. Ya, Bu Fafi. Assalamualaikum Bu Fafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Sampai ketemu. ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Erna dan Bu Fafi sudah melaksanakan praktik coaching. Kemudian ini sekarang saya ada beberapa pertanyaan untuk coach. Pertanyaan yang pertama untuk coach yaitu Bu Erna. Ya. Apakah saat melakukan coach tadi, menurut Bu Erna, indikator ketercapaian dari kompetensi mendengar aktif yang ingin dicapai Bu Erna tadi sudah tercapai atau belum menurut Bu Erna? Kalau menurut saya secara pribadi sudah ya Bu Riris, karena tadi sudah tergali terkait dengan masalah dan juga solusinya gitu. Oh iya, baik. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Bu Erna. Kemudian saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Menurut saya, secara garis besar, alur Tirta dalam praktik coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Fafi dan Bu Erna sudah tampak, sudah terlaksana semuanya, mulai dari tujuan, sudah tampak di awal, sudah disampaikan tujuannya, kemudian identifikasi juga sudah tampak dari adanya pertanyaan-pertanyaan coach. Kemudian rencana aksi juga sudah tampak, sudah ada rencana yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian tanggung jawab juga sudah tampak tadi dari pertanyaan coach, kemudian coach juga menjawab komitmen ke depannya seperti apa. Jadi secara garis besar alur Tirta sudah terlaksana dengan baik. Kemudian mengenai kompetensi dari coach, yakni yang ingin secara spesifik diobservasi, yaitu mendengarkan aktif, menurut saya juga sudah baik. Coach sudah mampu menjadi pendengar aktif dengan mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan coaching, kemudian mendengarkan dengan oke, itu juga salah satu indikatornya ya Bu. Jadi menurut saya sudah bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada kompetensi apa lagi nih untuk praktik coaching selanjutnya yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna? Rasanya pada sesi selanjutnya ini yang ingin saya kembangkan adalah terkait dengan apa namanya kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Riris. Jadi selanjutnya ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Baik Bu Erna dan Bu Fafi, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan praktik coaching hari ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan praktik coaching. Terima kasih ya Ibu-Ibu. Oke, terima kasih Bu Terima kasih, Riris. Bu Assalamualaikum Riris. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore, Bu Erna dan Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu wabarakatuh. Sore Fafi, Bu Fafi. Bu Erna. Oke, Ya, gimana kabarnya hari aduh. ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat Semangat Bu. kita. Ya, Bu Fafi Semangat. gimana? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan sore hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Ira sama Bu Ridis ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam coaching ini ada rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian yang pertama adalah kegiatan coaching yang menggunakan alur Tirta. Di mana alur Tirta ini ada 4 hal. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi
dan yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab tentunya. Dan pada eh, kali ini kompetensi yang harus kita kembangkan ada 3 hal. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot tentunya. Namun sebelum latihan kucing ini kita laksanakan, tentunya saya pengen bertanya nih sama Bu Riris selaku coach. Ya, Sudah siap. siap menjawab ya Bu Riris ya? Siap, Bu Oke, Fafi. bismillah. Siap. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Riris selaku coach, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Riris kembangkan? Ya, baik. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Fafi. Oke, bagus sekali jawabannya dan benar. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana dari ketiga hal tadi yang ingin spesifik diobservasi? Kira-kira yang mana, Bu Riris? Baik, secara spesifik saya ingin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Fafi, yang secara spesifik diobservasi pada praktik kali ini. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, Bu Riris, kira-kira indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Riris? Tadi kan memilih kompetensi pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira apa ya Bu Riris indikatornya? Ya. Menurut saya, indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini bagaimana cara seorang coach mengajukan pertanyaan yang mampu menggali ide serta kompetensi dari seorang coachee, sehingga nanti coachee akhirnya mampu menemukan solusi-solusi, ide-ide dari permasalahan yang dialaminya, sehingga kemudian si coachee juga mampu mengembangkan kompetensi yang sebenarnya dia miliki dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya Bu Riris. Semoga di latihan nanti bisa terlaksana dengan baik. Silakan Bu Erna dan Bu Riris bisa memulai kegiatan coaching kali ini. Silakan. Assalamualaikum Bu Erna, selamat sore Bu Erna. Selamat Bu Riris, iya, selamat sore Bu Riris. Iya, kemarin Bu Erna WA saya ya Bu Erna. Ada apa ya Bu Erna? Iya, ini ya Bu, apa namanya, ada sedikit nih yang mau saya sampaikan nih ke Bu Riris, begitu. Oh Eh, iya. Bu Riris ada waktu nggak ya hari ini kira-kira? Oh iya Bu, lagi longgar ini kebetulan. Silakan, monggo apa yang ingin disampaikan Bu Erna? Silakan. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Riris. Jadi begini, sebenarnya saya pengen diskusi dengan Bu Riris tentang kejadian-kejadian akhir-akhir ini di kelas saya. Ada Mm-mm. terkait masalah sih dengan masalah ya, dibilang masalah sih masalah ya di kelas saya gitu. Ada Oh, murid saya ini yang agak jadi troublemaker di kelas saya gitu Bu Riris. oh ya ya. Ada apa dengan muridnya Bu Erna? Apa sih yang terjadi kok sampai eh, Bu Erna jadi menganggap masalah ini, troublemaker ini? Apa yang terjadi Bu Erna? Silakan Ya, diceritakan. ini iya betul Bu Riris. Jadi gini, beberapa siswa saya itu suka sekali jahil ke teman-temannya saat sesi pembelajaran maupun saat sesi istirahat. Nah, Mm-mm. jadi anak-anak yang lain itu merasa terganggu gitu dengan sikap mereka yang suka mengganggu itu, gitu Bu Riris. Oh gitu. Jadi Bu Erna ini permasalahannya saat pembelajaran itu ada beberapa siswa yang suka jahil ke siswa yang lain. Ya, Bu Betul. Erna, bisa dijelaskan contohnya sikapnya yang jahil itu seperti apa sih Bu? Iya, gini misalnya ya, eh, saat sesi pembelajaran atau saat saya misalnya nyampaikan materi itu tiba-tiba ada saja yang
jahilin temannya dengan lempar-lemparan kertas lah, kemudian nepuk temannya sehingga temannya nangis walaupun itu setelah dikonfirmasi tidak sengaja, kemudian hasil pekerjaan temannya itu juga dicoret-coret, bahkan yang kemarin menurut saya agak sedikit ekstrim itu bikin coretan di bajunya temannya, gitu, jadi bikin tulisan kemudian ditempelin deh di baju temannya gitu. Akhirnya gaduh banget satu kelas gitu Bu Riris. Oh gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Bu Erna inginkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Kepengen apa sih? Kepengen dapat apa Eh, sih? hmm, Mm-mm. Iya sih, sebenarnya saya itu pengen diskusi, kemudian sehingga saya itu punya apa ya punya cara lah yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian mengurangi masalah ini supaya anak-anak ini bisa lebih fokus saat belajar, gitu Bu Riris. Iya, baik Bu Erna. Jadi Bu Erna punya masalah, ada beberapa murid yang suka menjahili teman-temannya saat pembelajaran di kelas. Dan melalui pembicaraan ini Bu Erna ingin dapat solusi ya Bu. Gimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa berperilaku lebih baik, setidaknya berkurang ya itu tadi yang jahil menjahil Iya, itu. betul. Dan bisa fokus ke pembelajaran. Betul ya Bu Erna begitu ya? Nah, betul, betul. Oke, baik. Tadi Bu Erna mengatakan saat di kelas kadang anak-anak suka apa? Lempar-lempar, coret-coret gitu ya Bu Erna ya. Kemudian kalau saya boleh tahu saat pembelajaran kelompok juga anak-anak suka jahil gitu ya Bu ya. Iya, mm-mm, betul Bu Riris. Tidak hanya terbatas pada saat sesi apa namanya pembelajaran inti saja, tapi pada saat mereka sedang berdiskusi, hal itu juga sering sekali Oh terjadi gitu. gitu. Eh. Baik, Bu Erna, kalau saya boleh tahu saat pembelajaran Bu Erna menggunakan media atau metode apa ya Bu? Ya, sehemat saya sih sudah berbagai media sudah saya gunakan. Kemudian Hmm. modul, kemudian video pembelajaran juga saya kadang juga memvariasi dengan kegiatan-kegiatan klasikal atau mungkin kegiatan individu dan juga kegiatan berkelompok gitu, Bu. Ya, bagus bagus. Bu Erna sudah menggunakan media yang bervariatif, kemudian juga sudah ini ya Bu ya, memvariasikan kegiatan baik individu maupun kelompok sudah bagus Ya. sebenarnya. Kemudian saya juga mau bertanya, apakah Bu Erna sudah pernah ini Bu melakukan diagnosis awal tentang anak-anak yang suka jahil itu tadi loh Bu? Iya, betul. Nah, saya sih sudah dapat hasilnya Bu Riris ketika mereka mau naik Mm-mm. kelas itu kan sudah ada apa namanya istilahnya mapping ya, mapping Mm-mm. eh, apa modal belajar itu. Nah, memang rata-rata di kelas saya ini termasuk yang banyak yang modal belajarnya adalah kinestetis gitu. Oh iya iya banyak yang kinestetis ya Bu, terutama anak-anak itu tadi Ya, ya. Iya ya. Baik, kalau terlihat dari cerita yang Bu Erna tadi sampaikan bahwa anak-anak ini tadi suka membuat jahil, jadi ya memang benar sih kayaknya ya memang anak kinestetis ya aktif gitu. Lalu mm-mm, mm-mm. menurut Bu Erna ya Bu ya, apakah media atau metode pembelajaran yang tadi sudah Bu Erna sampaikan itu tadi sudah cocok belum dengan gaya belajar kinestetis anak-anak? Gimana ya? Mungkin belum 100% kayaknya ya Bu Riris ya. Jadi eh, memang cenderungnya selama ini masih yang di audio sama yang di visual. Nah, yang bisa jadi yang kinestetik ini belum bisa saya kembangkan dengan baik itu mungkin Bu Riris ya. Hmm, hmm, Kalau hmm. menganalisa dari banyaknya kejadian di kelas saya gitu. Iya ya. Heeh. Lalu jika menurut Bu Erna belum 100% nih media dan metodenya mengakomodasi semua gaya belajar termasuk kinestetis, kira-kira bagaimana nih eh, apa yang Bu Erna lakukan ini supaya anak-anak yang kinestetis ini juga terakomodir Bu gaya belajarnya? Oh iya, mungkin gini ya. Oh iya, mungkin harusnya saya lebih banyak menyediakan ini ya, atau saya mulai menyediakan pembelajaran
berdiferensiasi, yaitu bisa mengakomodir murid dengan gaya belajar yang kinestetik. Karena selama ini sepertinya mungkin pembelajaran atau metode yang saya lakukan itu kurang pas ya, sehingga anak-anak ini cenderung apa namanya menyalurkan atau akhirnya melakukan hal-hal itu dengan temannya untuk bisa apa ya menyalurkan geraknya atau keaktifan mereka yang luar biasa itu mungkin Bu Riris ya gitu. Nah ini kayaknya kurang cocok ya Bu Riris ya. Saya baru Iya, ingat iya. ini kalau gitu. Iya, Hmm. ya, betul. Saya juga setuju kok dengan Bu Erna. Memang diperlukan pembelajaran berdiferensi ya, Bu, ya, untuk bisa mengakomodasi berbagai macam gaya belajar siswa kita yang memang bervariasi, ya. Kemudian tadi Bu Erna sempat mengatakan baik kegiatan individu maupun kelompok, anak-anak itu ya sama saja jahilnya. Nah, saat kegiatan kelompok juga ada yang jahil, tidak ikut aktif gitu ya, Bu. Ya. Kira-kira, nah saat Bu Erna memberikan instruksi dalam kegiatan kelompok, eh, Bu Erna bagaimana menyampaikannya kepada anak-anak saat memberikan instruksi untuk mengerjakan pekerjaan kelompok? Iya, saya sih rasanya sudah sih menjelaskan ya yang harus mereka lakukan itu apa saja secara detail, kemudian menyampaikan kapan tugasnya itu harus segera dikumpulkan. Itu sudah saya lakukan sih sebenarnya gitu. Oh, sudah ya, Bu ya. Apakah Mm. saat kerja kelompok itu semua siswa sudah aktif, Bu, untuk bekerja sama dengan baik? Dari kalau di rata-rata sih nggak semuanya Bu Riris ya mesti cenderung pada siswa-siswa itu saja, terlebih anak-anak yang kinestetik ini. Jadi ya apa ya suka ya lebih fokus pada mainnya sih, lebih fokus pada jahilnya gitu dibandingkan dengan segera menyelesaikan tugasnya. Oh iya ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Ena lakukan ini selanjutnya supaya semua anak-anak ini kalau misalnya dikasih tugas kelompok itu aktif semua, mau bekerja sama gitu dalam kelompoknya. Kira-kira apa nih, Bu? Ah ya, oh begini. Mungkin saya perlu mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan kelas ya, Bu, khususnya terkait kerjasama. Kemudian Hmm. saya harus juga membuat pembagian kelompoknya yang sejelas mungkin, kemudian yang bervariatif gitu, sehingga semua anggota itu nanti diharapkan punya peran yang jelas di setiap kegiatan kelompok itu. Jadi bagaimana caranya saya nanti akan meminimalisir siswa yang tidak melakukan apa-apa gitu sehingga yang usil tadi akan sibuk dengan kerjaan kelompoknya gitu. Wah, bagus sekali Bu Ena, luar biasa. Jadi Bu Ena mau itu ya lebih memperjelas Hmm. tugas dan peran dalam kelompok ya Bu Ena. Bagus, bagus. Iya, Kemudian tadi Bu Ena dari yang sudah Bu Ena sampaikan nih, bagaimana komitmen ke depannya Bu Ena? Apa yang Bu Ena lakukan? oke. Mungkin ke depan yang akan segera saya lakukan ini, saya akan segera bikin pembelajaran berdiferensiasi, baik itu secara konten, proses maupun produk untuk bisa mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Kemudian khususnya yang kinestetik ya Bu, itu bisa antusias dengan kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Kemudian saya akan mulai membuat pembagian atau pembagian peran nanti kalau misalkan itu dilakukan secara kelompok dengan jelas. Kemudian kelompoknya itu juga akan saya berikan apa ya secara detail gitu peran mereka si A ini jadi apa, si B ini jadi apa begitu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk selalu mengingatkan anak-anak mengenai keyakinan kelas terkait dengan menghargai kerjasama dan lain-lain. Iya, wah luar biasa sekali komitmennya Bu Erna. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Bu Erna ajak untuk berkolaborasi dalam melaksanakan komitmen tadi? Eh, jadi yang mungkin saya libatkan nanti Bu, tentu rekan sejawat saya, kemudian atasan saya di bidang kurikulum,
saya butuh referensi ini dari beliau terkait bagaimana persiapan atau bagaimana membuat mengeksekusi RPP berdiferensiasi yang baik. Nah, tentunya kalau terkait komitmen, saya akan melibatkan anak-anak untuk selalu mengingat keyakinan kelas agar anak-anak bisa melaksanakannya setiap mereka ada di sekolah gitu. Bagus, bagus sekali. Saya dukung nih komitmen Bu Erna. Nah, Bu Erna tadi sudah cerita panjang lebar, kemudian akhirnya sudah ketemu nih rencana dan komitmen ke depannya. Nah, gimana nih perasaannya Bu Erna sekarang? eh Rasanya lega deh Bu Riris. Hari Lega ini ya, Bu bisa ya. diskusi dengan Bu Riris gitu. Karena Mm-mm. sebelumnya saya itu galau juga, bingung juga. Ini mau diapakan gitu Bu Riris. Iya, oke. Hmm, Sebenarnya Bu Ena bisa kok akhirnya ya menemukan sendiri dengan kemampuannya iya, Bu Ena. Ya, sekarang kan Bu iya. Ena sudah dapat nih rencana ke depan, solusinya bagaimana. Nah, saya tunggu ya Bu Ena bagaimana kabar perkembangan dari rencana yang sudah yang akan dilaksanakan Bu Erna tadi. Tuh, oh gitu ya Bu Riris. Siap, siap. Saya akan informasikan ulang ke Bu Riris nanti terkait dengan Iya, perkembangan apa namanya perkembangan terkini ya situasi kelas saya. Begitu ya Bu Riris ya. Iya. iya, iya, Terima iya. kasih ya Bu Riris ya sudah menyediakan waktunya hari ini untuk ngobrol dengan saya. Ya, Gitu. sama-sama Bu Erna. Sukses selalu Ya, untuk Bu Erna. oke. Terima kasih Bu Riris. Ya, Sama-sama. Sampai jumpa. ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Bu Erna dan Bu Riris. Yeay. Oke. Tadi sudah melakukan latihan kucing antara Coach Riris dengan Coach Bu Erna gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengamatan pada kegiatan coaching hari ini. Yang pertama ingin saya tanyakan dulu nih ke Coach Riris terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi kompetensi yang dikembangkan adalah pertanyaan berbobot gitu ya lah. Menurut Bu Riris, kira-kira dari kegiatan kucing hari ini sudah nampak belum ya ketercapaian kompetensi pertanyaan berbobot Bu Riris? Baik, kalau menurut saya ya Bu ya, saya sudah mampu menampilkan ini kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide serta solusi-solusi ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Bu Erna dari permasalahannya. Kemudian akhirnya Bu Erna juga bisa mengembangkan kompetensinya yang lain dalam menghadapi permasalahan tersebut. Jadi menurut saya sudah tercapai indikatornya. Oke, setuju sekali Bu Riris. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini Bu Riris sudah menunjukkan kegiatan pertanyaan berbobot atau kompetensi pertanyaan berbobot yang tadi memang sudah dilakukan ketika kegiatan coaching dengan Bu Erna seperti itu. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari hasil observasi kegiatan coaching pada sore hari ini. Jadi untuk kegiatan coaching yang alur Tirta, alhamdulillah tadi sudah terpenuhi semua Bu Erna dan Bu Riris ya, mulai dari tujuan tadi sudah disampaikan oleh coach, begitu juga dengan coach, terus identifikasi masalah juga sudah disampaikan oleh coach, terus kemudian di alur rencana aksi juga tadi sudah nampak karena ada aksi-aksi yang memang sudah dilakukan oleh Kuci, kemudian ada tanggung jawab, yaitu berupa komitmen yang nantinya akan dilakukan oleh Koci sendiri. Artinya dari sekian kegiatan itu sudah menampakkan semua alur Tirta seperti itu. Jadi identifikasi masalah misalnya tadi kan sudah disampaikan mulai dari apa namanya cara-cara mengatasi kejahilan murid gitu ya sampai dengan metode pembelajaran yang disampaikan oleh coach seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk coach ya, pertanyaan terakhir ini tentunya Ya, siap. kira-kira ini Bu Riris
dari kegiatan coaching pada hari ini, ada nggak ya kompetensi yang ingin dikembangkan, lebih dikembangkan lagi dari ketiga kompetensi tersebut? Iya, jika pada kesempatan ini tadi saya sudah mencoba untuk lebih spesifik di mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot. Next, untuk praktik selanjutnya saya ingin ini Bu lebih spesifik ke kompetensi mendengarkan aktif lain kali. Jadi Oh gitu nanti ya. lebih, iya, nanti akan banyak lagi kompetensi yang bisa saya gali. Oke, bagus sekali Bu Riri, sehingga kompetensi-kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching tentunya bisa tercover semua ya, mulai dari apa namanya kehadiran penuh, pertanyaan berbobot sampai dengan mungkin mendengarkan dengan aktif dan rasa. Terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini Bu Erna juga Bu Riris. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima salam kasih Bu warahmatullahi Fafi, Bu wabarakatuh. Erna. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Fafi, Bu Riris. Waalaikumsalam Bu Erna, Waalaikumsalam. Bu Fafi. Ya, semangat, semangat. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek sesi coaching ya. Oke, ini coachnya siapa kalau boleh saya tahu? Halo? Saya, Bu Fafi. Oh, saya. Bu Fafi. Oke, kemudian coachingnya Bu Riris ya berarti. Ya, siap Bu. Oke. Ya, kita akan melakukan praktek coaching hari ini, di mana nanti dalam praktis ini Bu Fafi sebagai coach dan Bu Riri sebagai coachee. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini, yaitu terkait dengan yang pertama, nanti alur tirta, kemudian yang kedua terkait kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan. Nah, sebelum ke sesi praktek coachingnya, ini saya boleh tanya kepada coachnya yaitu Bu Fafi. Halo Bu Fafi. Halo Bu Erna. Ya, Bu Fafi, sebelum kita mulai sesi coachingnya, kalau boleh saya tahu ini kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Fafi apa ya Bu Fafi? Oke, terima kasih Bu Erna. Jadi Hmm. kompetensi dalam kegiatan coaching ini yang saya ingin kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau mindfulness, yang kedua adalah mendengarkan aktif atau dengan rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot tentunya. Itu sih Bu Oke. Erna. Ya, nah kemudian kalau boleh saya tahu nih, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Fafi kembangkan ini pada observasi kali ini gitu. Oke, untuk yang pengen saya lebih kembangkan secara spesifik adalah di kehadiran penuh Bu Erna atau mindfulness. Oke, Tentunya itu oke, sih. di kehadiran penuh ya. Oke, nah Bu Fafi, kalau kemudian kompetensi itu yang ingin Bu Fafi kembangkan, kira-kira Bu Fafi kan berarti sudah punya indikator pencapaian nih ya dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Bu Fafi. Nah, kalau boleh tahu kira-kira indikatornya apa ya Bu Fafi kalau kompetensi atau pengembangan yang dilakukan itu nanti tercapai atau tidak gitu. Oke, jadi karena tadi yang saya ingin kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh, tentunya indikator ketercapaian yang pertama adalah hadir seutuhnya, Bu Erna. Terus kemudian Mm-mm. tinggalkan semua masalah di sini, jadi kita fokus gitu ya terhadap persoalan yang akan dihadapi oleh seorang coach. Seperti itu sih Bu Oke, Erna. oke, baik, sip, luar biasa. Kalau begitu kita bisa mulai ya sesi coaching hari ini. Saya serahkan waktunya sepenuhnya kepada Bu Fafi sama Bu Riris as a coach and coachee gitu. Silakan Bu Fafi, Bu Riris. Ya, terima Oke kasih Bu Erna, Bu Erna. terima kasih. Oke Bu Riris, bisa kita mulai ya? Ya. Oke, halo. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Bu Fafi. Iya, gimana nih kabarnya Bu Riris? Alhamdulillah sehat sih Bu. Bu Fafi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mm. Gimana Bu Riris? Katanya mau cerita-cerita nih.
Iya, Bu Fafi. Sebenarnya saya tuh pengen banget cerita-cerita sama Bu Fafi. Ada nih yang mau saya ceritakan pokoknya. Oh, begitu ya. Silakan Bu Riris. Kira-kira Bu Riris mau cerita apa ya? Kayaknya serius banget ini. Iya, gini loh Bu. Ini ada masalah sih dengan siswa saya. Sebenarnya itu ada salah satu siswa saya itu yang sering nggak masuk sekolah, Bu. Jadi bolos gitu. Saya tuh jadi pusing sampean dibuat satu anak ini. Oh, gitu. Jadi ada siswanya Bu Riris yang sering tidak masuk sekolah gitu ya. Lalu apa ya yang Bu Riris inginkan dari pembicaraan ini tentunya? Ya, saya tuh pengen, Bu, mencari solusi bagaimana ya supaya anak ini tuh jadi rajin ke sekolah. Ya, minimal berkurang lah itu membolos-membolosnya itu, Bu. Baik, baik Bu Riris. Saya mau tanya ini ya. Kira-kira seberapa sering sih Bu Riris anak ini tidak masuk sekolah? Kalau dalam 1 minggu itu ada ya, Bu, entah 2 atau 3 hari gitu nggak masuknya. Nah, alasannya itu gantian, ada beragam lah pokoknya. Kalau saya tanya orang tuanya, katanya alasannya karena bangunnya kesiangan. Nah, dulu tuh awal-awal itu dia tuh seringnya tuh terlambat sekolah, Bu. Lama-lama jadi sering bolos, nggak masuk sekolah. Nah, saya itu sebenarnya tuh sudah mencari tahu ya ke teman-teman dekatnya. Kata teman-temannya dekat nih, katanya anak ini tuh kalau malam suka ini, Bu. Begadang, kecanduan main game online gitu sampai malam, sampai larut. Nah, kalau anaknya itu saya tanya bilangnya, enggak Bu, enggak ya. Kayak enggak ngaku gitu loh Bu. Gimana ya Bu? Oh, oh begitu ya Bu Riris ya. Mm-mm, mm-mm, Tadi Bu Riris bilang bahwa anak ini sering terlambat. mm-mm, Awalnya ya, tapi mm-mm. semakin ke sini lama-lama semakin sering tidak masuk gitu ya Bu Riris ya. Iya, iya, betul, betul Bu. Awalnya sering terlambat, lalu lama-lama jadi sering nggak masuk sekolah. Walah. Terus lalu selama ini yang Bu Riris lakukan dalam menghadapi anak ini seperti apa Bu Riris? Hmm, waktu di awal-awal ya Bu, waktu dia sering terlambat dulu, saya nggak memberi sanksi yang gimana-gimana gitu, enggak sih Bu. Cuman pernah ya dia itu terlambat banget waktu itu. Jadi saya marah Bu, masa dia datang di sekolah itu hampir jam 8 gitu Bu. Kan sedangkan masuk sekolah kan kalau di tempat saya kan jam 6.45 itu anak-anak sudah harus siap ya. Nah, dia itu hampir jam 8 baru datang sekolah. Jadi otomatis saya tuh kayak langsung marah gitu, Bu. Itu sih waktu itu. Terus setelah itu anaknya jadi sering nggak masuk sekolah, Bu. Lah, menurut Bu Riris, Mm-mm. sikap Bu Riris dengan yang marah tadi ya saat anak terlambat, itu kira-kira tepat apa belum ya Bu Riris ya? Iya ya, Bu ya. Iya ya, sepertinya kayaknya dia trauma ya. Apa gara-gara saya marahin waktu bangun kesiangan terus terlambat itu ya, jadi dia trauma. Terus dia jadinya nggak mau sekolah. Wah, saya jadi baru inget ini, Bu. Iya ya. Iya, Bu Riris. Lah, mungkin apa ya, sikapnya Bu Riris ketika menangani anak terlambat seperti itu ya, menurut Bu Riris gimana Mm, dengan sikapnya Bu Riris yang menangani anak terlambat dengan marah itu? Ya, menurut saya sih, ya seharusnya saya nggak langsung memarahi ya, Bu ya. Seharusnya saya tuh nggak terbawa emosi saat itu. Seharusnya ya itu tadi saya tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kemudian gimana komitmen kamu selanjutnya biar nggak terlambat? Gitu ya, Bu ya seharusnya. Nah, seharusnya saya tuh nggak langsung marah gitu aja ya. Jadi restitusinya belum jalan ya Bu ya waktu kemarin itu yang saya terapkan. Saya baru sadar ini Bu.
Nah, betul tuh yang disampaikan Bu Riris. Harusnya Bu Riris mungkin ini ya melaksanakan segitiga restitusi. Terkadang memang memarahi anak itu bisa membuat dia trauma mungkin. Mungkin juga restitusi yang harusnya kita jalankan sebagai seorang pendidik itu mungkin belum bisa dijalankan dengan baik gitu ya Bu Riris ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Heeh. Jadi kemarin-kemarin Terus saya belum bisa menjalankan restitusi pada saat dia terlambat yang di awal-awal itu, Bu. iya, betul. Terus ini Bu Riris mau tahu juga sih, pernah nggak Bu Riris mencari tahu kepada orang tuanya gitu, nanya gitu, kenapa Ananda terlambat Nah, seperti itu? ah. Nah, ini Bu, saya tuh sudah pernah Bu panggil orang tuanya. Namun waktu saya panggil itu nggak datang Bu. Alasannya ya sibuk jualan kan orang tuanya memang jualan gitu Bu. Jadi ya udah karena nggak datang nggak saya panggil lagi. Oh, begitu. Terus rencana Bu Riris ke depannya gimana setelah ini? eh ya itu karena setelah ini saya mau niat nih Bu ya mau manggil orang tuanya lagi. Kalau misalnya orang tuanya tetap nggak mau datang, eh saya mau itu deh Bu, saya datangi aja ke rumahnya. Karena kebetulan sih nggak jauh juga sih dari sekolah sih rumahnya. Karena kan ini kan memang benar-benar harus saya diskusikan ya sama orang tuanya bagaimana anak ini di rumah. Apakah benar yang disampaikan teman-temannya tentang kecanduan game online anak ini, terus sering begadang sampai larut. Jika memang benar kan saya butuh ya kerjasama dengan orang tua dalam mengingatkan dan melakukan pengawasan pada anak tersebut di rumah. Jadi kayaknya saya memang harus melakukan diskusi sama orang tuanya ya. Seperti yang tadi saya bilang, Bu, saya panggil dulu. Kalau memang nggak mau dipanggil ya, nggak apa-apa deh nanti saya yang datangi aja. Oke, betul sekali Bu Liris, luar biasa rencananya Bu Liris. Jadi mungkin coba diundang kembali gitu ya orang tuanya. Kalau memang ternyata nggak bisa hadir ya otomatis kita, artinya Bu Liris yang harus mendatangi orang tua itu sehingga kita bisa konfirmasi apa yang sedang terjadi atau dialami oleh Ananda seperti itu. Terus komitmen ke depannya seperti apa ya Bu Liris? Nah, itu tadi ya, Bu. Kalau tadi di awal-awal saya baru sadar ya, kalau ternyata saya belum menjalankan restitusi dengan baik. Nah, mulai sekarang nih, saya mau lebih konsisten dalam menerapkan restitusi di sekolah saya, Bu. Saya akan berusaha menempatkan diri sebagai manajer. Paling tidak sebagai teman lah, biar anak itu dekat dengan saya ya. Kemudian saya mau memanggil orang tua dari anak ini. Pokoknya kalau tidak datang, ya saya datangi. Pokoknya gimana caranya saya diskusi dengan orang tuanya. Saya minta kerjasamanya dalam melakukan pengawasan, kemudian mengingatkan kembali anaknya di rumah bagaimana untuk jadwal bermainnya supaya lebih terkontrol gitu, nggak di los gitu aja sampai larut hingga sekolahnya jadi terbengkalai. Kemudian ada satu lagi nih, saya juga akan lebih sering mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan sekolah kita nih tentang nilai kedisiplinan, ya nilai nilai-nilai keyakinan yang sudah diyakini ini anak-anak harus sering diingatkan lagi, Bu. Wah, luar biasa sekali rencananya Bu Riris. Saya yakin Bu Riris pasti mampu ya. Nah, kira-kira Bu Riris butuh bantuan siapa nih dalam menjalankan komitmen ke depannya? Pertama, tentu saja saya butuh izin Bapak Kepala Sekolah ya, Bu, untuk memanggil orang tua anak ini. Kemudian, tentu saja orang tuanya, karena saya butuh kerjasamanya, memberikan motivasi kepada anak, melakukan pengawasan juga. Kemudian, saya juga butuh kolaborasi dengan guru-guru nih, baik pendidik maupun tenaga tenaga pendidik di sekolah saya, supaya lebih konsisten dalam menerapkan praktik restitusi di sekolah supaya semua guru ini bisa menempatkan diri di posisi manajer dalam menghadapi perilaku pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak nih supaya besok-besok nih di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang
seperti dialami siswa saya itu loh, Bu. Jadi saya butuh kolaborasi dari semua pihak, Bu. Oke, bagus sekali Bu Riris, rencana dan komitmennya yang luar biasa. Iya, terima kasih loh Bu Fafi. Saya sudah diberi kesempatan cerita-cerita sama Bu Fafi. Jadi saya tuh jadi sadar, oh ternyata kemarin ini ya yang miss, yang terlewat dari saya. Jadi sekarang saya tuh sudah tahu nih besok mau melakukan apa dari habis ngobrol sama Bu Fafi ini tadi. Thank you loh Bu. Ya, sama-sama Bu Riris. Nah, sekarang sudah selesai ngobrolnya gitu ya, cerita-cerita lah. Perasaannya Bu Riris sekarang gimana nih? Ya, lega sekali, Bu. Dari kemarin saya itu kayak mikir, gimana ya gitu. Saya tuh kayak buntu ya, Bu. Ya, kalau orang bingung itu nggak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Tapi sekarang rasanya lega, plong, kayak beban saya tuh ada yang hilang satu gitu. Thank you, Bu. Iya, padahal Bu Riris itu sebenarnya luar biasa loh. Sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tentunya harapannya bisa cepat selesai gitu ya Bu Riris ya. Iya, makasih Bu Fafi sudah mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama saya. Jangan bosen-bosen loh Bu kalau next atau kapan-kapan besok saya mau ajak ngobrol lagi, sharing-sharing lagi mengenai perkembangan ini tadi. Siap Bu Riris, sukses, sukses selalu ya. Ya, sukses juga buat Bu Fafi. Oke, sampai jumpa Bu Riris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fafi. Oke, Thank sampai you. ketemu lagi. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Sesinya sudah selesai ini. Ya, iya, luar biasa sekali. Jadi diskusinya berjalan lancar ya tadi. Kemudian sebelum kita sampai pada penyampaian hasil observasi saya selama sesi ini tadi, eh, secara umum sih saya melihat tadi alur ceritanya sudah semuanya sudah nampak. Nah, kemudian saya ingin tanya ini kepada Bu Fafi selaku coachnya ini. Nah, kira-kira hal yang dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, nah menurut Bu Fafi ini kemampuan yang ingin dikembangkan Bu Fafi yaitu tadi hadir seutuhnya itu ketercapaiannya bagaimana ya Bu Fafi gitu. Ya, terima kasih Bu Erna. Jadi di kegiatan kucing kali ini, Alhamdulillah kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik, yaitu kehadiran penuh. Alhamdulillah tadi bisa terlaksana dengan baik. Artinya si kuci tadi sudah fokus, tidak gelambir kemana-mana, tetapi fokus pada persoalan yang dihadapinya, sehingga si kuci tadi mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya tentunya. Dan sudah komitmen, sudah berencana luar biasa ke depan gitu ya, sehingga fokus terhadap permasalahan tidak kemana-mana. Itu sih Bu Era, jadi sudah Oh gitu, bisa saya ya laksanakan dengan oke Bu baik. Fafi, baik. Nah kemudian saya akan menyampaikan sedikit catatan hasil observasi saya tadi, bahwa tadi sudah secara umum nampak ya, jadi bagaimana tujuan disampaikan, kemudian tadi juga identifikasi masalahnya sudah tergali dari sesi ini tadi, kemudian rencana pengembangannya juga Alhamdulillah sudah tergali dengan baik, kemudian terkait dengan tanggung jawabnya juga sudah dimunculkan dengan baik pada sesi ini. Nah, kemudian Bu Fafi, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kalau boleh satu lagi ini saya pengen tahu kira-kira masih ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coachingnya yang barusan dilakukan ini Bu Fafi? Oke, tentunya ada dong Bu Erna sebagai peningkatan Oke. kompetensi diri saya ya, yang ingin saya kembangkan lebih gitu ya. Mungkin pengen ini mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Artinya biar Mhm. semakin tergali potensi yang dimiliki oleh si Koci, sehingga itu saya yang ingin saya kembangkan ke depannya. Itu Bu Erna. Oke, that's good. Wah, semangat sekali Bu Fafi ini ya, sama Bu Riris juga.
Baik, terima kasih teman-teman. Sesi coachingnya sudah terlaksana dengan baik. Kita juga sudah dapat apa namanya, apa ya istilahnya, kita juga bisa ini ya berlatih lagi kecakapan coaching kita ya gitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada sesi berikutnya ya. Kalau kita bisa kesempatan ada ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya akhiri sesi ini ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam. Fafi, Bu Terima Erna. kasih Bu Terima Erna, Bu kasih. Riri. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa.